Yang lebih parah lagi adalah meyakini bahwa jasad Nabi SAW itu cahaya. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Maka siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya, sama sebagaimana permintaan orang musyrikin yang mereka mengajukan seharusnya Nabi itu malah malaikat. Nabimu bukan malaikat, nabimu itu sekali lagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar bareng di waktu setelah subuh ini. Dan kita berharap semoga Allah memberikan banyak keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan untuk belajar di waktu pagi. Sebagaimana doa Nabi SAW yang disebutkan oleh sahabat Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga secara umum aktivitas seorang muslim yang merupakan umat Nabi SAW yang dilakukan di waktu pagi menghasilkan lebih banyak keberkahan, memberikan lebih banyak hasil dibandingkan aktivitas yang dilakukan di selain waktu pagi. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk pelanggaran yang itu sudah terjadi sejak masa silam, bahkan sudah menjadi bagian dari sunnah umat sebelum kita, yaitu memiliki penyimpangan terhadap para nabi. Di antaranya adalah bentuk ghulu dan jafa. Para ulama menyebutkan bahwa setan menggoda manusia melalui dua jalur, dan dia tidak peduli jalur mana yang akan dilalui oleh mereka yang telah digoda oleh setan. Jalur yang pertama adalah jalur ghulu, jalur yang kedua adalah jalur jafa. Apa yang disebut dengan ghulu? Ghulu artinya bersikap berlebihan, melebihi dari batas yang sebenarnya. Jafa berarti kondisi kebalikannya. Dia meremehkan dan tidak menunaikan hak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ada dua nabi yang memiliki kondisi yang sama antara ghulu dan jafa. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi ini disikapi oleh umat manusia dengan sikap yang mirip. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang mempersaksikan 5 hal, yang berikrar untuk bersaksi terhadap 5 hal, apa saja itu?
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah nabi dan hamba Allah. Yang ketiga dia bersaksi wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya, kalimat yang Allah berikan kepadanya, wa ruhum min, dan roh yang secara khusus Allah turunkan kepadanya. Wal jannatu haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar. Wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwa neraka itu benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi dengan 5 hal ini, maka beliau katakan, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga seberapapun amalnya. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 nabi. Yang pertama adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kenapa 2 nabi ini yang disebutkan? Karena 2 nabi ini mengalami perlakuan yang sama dari umat manusia. Tentang Nabi Isa alaihissalam, ada orang yang bersikap ghulu kepada beliau, dan ada orang yang bersikap jafa kepada beliau. Bentuk sikap ghulu kepada beliau sebagaimana praktek yang dilakukan oleh ahli kitab Nasrani yang menjadikan beliau sebagaimana layaknya Tuhan, menyebut beliau sebagai anak Allah, bahkan beliau disembah dan seterusnya. Sebaliknya ada sikap al-jafa. Al-jafa kebalikan dari ghulu, di mana beliau tidak ditunaikan haknya, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menyebut Nabi Isa tidak layak jadi nabi karena dianggap sebagai anak zina, karena mereka menuduh ibunya yaitu Maryam radhiyallahu anha telah berzina. Dalam posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia juga melakukan tindakan yang sama, sehingga beliau disikapi oleh masyarakat dengan pelanggaran yang mirip sebagaimana pelanggaran yang terjadi pada Nabi Isa. Yang pertama, ada di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang ghulu kepada beliau, bersikap melebihi batas, memuji berlebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menempatkan beliau melebihi dari kadar yang sebenarnya. Sebaliknya yang kedua, ada banyak orang yang tidak mau mengakui beliau sebagai nabi, mengingkari kebenaran dakwah yang beliau sampaikan, mengingkari Al-Quran yang beliau sampaikan. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menuduh keluarga beliau berzina, seperti tuduhan orang munafik terhadap kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahpahaman yang terjadi di antara masyarakat, terutama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan pengalaman buruk dan sejarah kelam yang dialami oleh ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap ghulu terhadap agama kalian. Jangan kalian bersikap ghulu dalam beragama. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam adalah utusan Allah, kalimat yang Allah berikan kepadanya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Maryam, wa ruhum min, dan roh yang Allah ciptakan secara khusus darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan 4 identitas tentang Nabi Isa alaihissalam.
Identitas yang pertama, beliau hamba. Dan identitas ini pertama kali disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam pada waktu beliau berbicara sewaktu masih bayi. Pada waktu beliau berbicara saat digendongan ibunya. Maryam radhiyallahu anha ketika dia pulang dengan membawa bayi, maka seluruh masyarakatnya suudzon kepada Maryam dan menuduh Maryam telah berzina, sampai mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari Harun, ma kana abuki imra'a sau'in, bapakmu itu bukan orang jahat, bukan orang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan seorang pelacur. Kok bisa kamu tiba-tiba pulang bawa anak enggak punya suami? Tapi Maryam sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk puasa bisu, jangan bicara. Penjelasan kamu mustahil bisa diterima oleh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Maryam, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang sesuatu, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sampaikan, aku bernadar untuk puasa kepada Allah. Maksudnya adalah puasa bisu, mogok bicara. Maryam tidak mau bicara. Sehingga pada saat beliau ditanya seperti itu, jawaban yang diberikan oleh Maryam, fa asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Saat Maryam ditanya, kamu dapat anak dari mana? Kamu ini wanita yang baik, bapakmu orang soleh, ibumu bukan wanita pelacur. Kok bisa-bisanya kamu pulang bawa anak? Fa asyarat ilai. Maka Maryam hanya bisa berisyarat ke arah Nabi Isa. Qalu, maka mereka semua mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa mengajak bicara anak yang masih berada di gendongan, bayi yang masih berada di gendongan? Qala, disitulah mukjizat Allah datang, yang menjelaskan status dirinya adalah anaknya, bayinya. Karena penjelasan Maryam tidak mungkin diterima, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bukti penjelasan yang akan diterima adalah penjelasan dari anak ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang waktu itu masih bayi merah ini berbicara. Bagaimana ketika Nabi Isa berbicara? Dia menyampaikan identitasnya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala, dia mengatakan, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Sehingga identitas pertama ketika Nabi Isa alaihissalam menjelaskan siapa dirinya, pernyataannya apa, Pak? Aku adalah hamba Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Allah nanti akan memberikan Alkitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikanku sebagai seorang nabi. Anda bisa jumpai kalimat ini di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Maryam. Barangkali bisa dihafalkan agar menjadi bukti kuat bagi kita bagaimana identitas tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Anda bisa buka surat Maryam mulai dari ayat 29 sampai beberapa ayat setelahnya yang menceritakan tentang kejadian Nabi Isa ketika berbicara waktu masih bayi. Baik. Nah, jamaah belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini identitas yang pertama, bahwa status beliau adalah hamba Allah. Dan konsekuensi sebagai hamba adalah beliau tidak memiliki sifat ketuhanan, karena hamba itu bukan Tuhan. Hamba sebagaimana hamba yang lain, mereka makhluk, mereka diciptakan, mereka diberi rizki, tidak punya sifat ketuhanan, dan seterusnya, sehingga tidak layak untuk dipertuhankan. Yang kedua, identitas yang kedua adalah wa kalimatullahi alqaha ila Maryam. Nabi Isa yang kedua adalah utusan Allah, sebagaimana pernyataan di lanjutan ayat, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Sehingga karena beliau seorang nabi,
maka beliau mendapatkan wahyu. Dan karena beliau mendapatkan wahyu, maka beliau wajib ditaati. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati Allah. Identitas yang ketiga, beliau adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Wa kalimatan alqaha ila Maryam. Beliau merupakan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam maksudnya bagaimana? Beliau tercipta melalui firman-Nya kun. Beliau tercipta melalui firman-Nya kun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa alaihissalam tidak tercipta sebagaimana proses tahap demi tahap yang dialami oleh manusia pada umumnya. Namun Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam tercipta melalui kalimatnya kun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sebagaimana yang terjadi pada Adam. Allah ciptakan beliau jadi dari tanah, thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, kun, maka jadilah Adam. Dan Isa juga seperti itu. Allah berfirman, kun, maka jadilah Isa. Sudah? Identitas yang keempat, waruhum min. Nabi Isa disebut oleh Allah dengan ruh darinya. Baik. Bukankah semua makhluk itu ruhnya dari Allah? Jawabannya betul. Tapi kenapa Nabi Isa disebut sebagai ruh darinya? Karena arwahnya Nabi Isa alaihissalam ditiupkan melalui Jibril. Berbeda dengan arwah kita. Arwah kita dibawa oleh malaikat yang bertugas untuk mencatat takdir saat kita berada di mana? Di rahim. Di usia berapa, Pak? 120 hari, 4 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tsumma yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian setelah bayi itu berusia 120 hari, diutuslah malaikat, lalu malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Dan di situ malaikat meniupkan ruh. Tayyib. Sementara ruhnya Nabi Isa alaihissalam yang bawa siapa? Jibril. Beliau diistimewakan oleh Allah. Rahimnya Maryam kosong. Lalu datang Jibril dalam rupa seorang lelaki. Kemudian ditiupkan oleh Jibril di jaib. Jaib itu di kerah baju. Jibril mendekat ke kerah bajunya Maryam, lalu ditiupkan roh itu, kemudian Maryam langsung hamil. Sehingga posisi Nabi Isa alaihissalam, beliau langsung berada di dalam rahim, di usia sudah ada ruhnya. Tidak sebagaimana kita. Maka proses 120 hari yang dialami oleh manusia pada umumnya tidak dialami oleh Nabi Isa alaihissalam, karena bayi Isa sudah langsung tertanam di rahimnya Maryam dengan ruh yang ditiupkan oleh Jibril alaihissalam. Baik. Ini 4 identitas yang disebutkan oleh Al-Quran berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami 2 yang terakhir. Sehingga tentang identitas Nabi SAW yang disebutkan hanya 2 yang pertama. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Karena status manusia beliau sebagaimana kita. Beliau tercipta dari proses perkawinan seorang lelaki, yaitu ayah beliau Abdullah, dan seorang perempuan, yaitu ibu beliau Aminah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan beliau di muka bumi. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kondisi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya saudara
dan tidak punya keturunan laki-laki. Ayah beliau yaitu Abdullah meninggal bukan karena sakit dan tidak karena perang. Allah takdirkan seolah-olah ayahnya itu tercipta hanya untuk menaruh nasmah Muhammad, setelah itu dia wafat. Sehingga Abdullah meninggal dalam kondisi bukan karena sakit dan bukan karena perang. Andaikan Abdullah itu meninggal dalam kondisi perang atau dibunuh orang, maka akan ada bentuk balas dendam di tengah kaum muslimin, dan Allah hilangkan itu. Dan andaikan Abdullah itu mati karena sakit, maka ini bukan menjadi tanda kuasa Allah yang menonjol di masyarakat. Maka Allah tunjukkan Abdullah meninggal dalam posisi bukan karena sakit dan tidak karena dibunuh orang. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala letakkan nasmah Muhammad, Allah letakkan arwah Muhammad setelah Allah ciptakan di rahim Aminah, kemudian bapaknya meninggal, enggak punya saudara. Andaikan Nabi Muhammad SAW punya saudara, mungkin setelah beliau wafat, saudaranya yang akan dikultuskan oleh umat manusia. Dan Nabi SAW ditakdirkan tidak punya keturunan laki-laki yang bertahan hidup. Beliau punya beberapa anak laki-laki yang meninggal waktu masih kecil, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Andaikan mereka besar dan melahirkan keturunan, mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat lebih parah dibandingkan yang terjadi pada Hasan dan Husain. Padahal keturunan beliau dari mana? Yang bertahan dari Fatimah, dari anak perempuannya. Itu pun potensi pelanggarannya besar atau kecil? Besar. Sehingga muncullah agama Syiah yang menyembah Husain, yang menyembah Hasan, dan menyembah Ahlul Bait dengan klaim ini merupakan penerus dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah selamatkan umat ini dengan mengkondisikan nabinya, beliau seorang diri, punya keturunan tapi dari jalur wanita. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, ada beberapa kesalahan berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di antaranya. Yang pertama, kegagalan masyarakat dalam memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Kegagalan masyarakat dalam memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Dan ini bagian paling prinsip. Semua para nabi yang mengalami sikap penyimpangan itu berawal dari karena masyarakatnya gagal memahami kalau nabi itu manusia. Karena itu sejarah para nabi, dari mulai nabi-nabi awal sampai nabi yang terakhir, masyarakatnya kenapa menolak dakwah mereka? Karena mereka tidak mau nabinya dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka mengatakan, Rasul apakah ini yang dia makan dan mengkonsumsi makanan dan dia jalan di pasar? Kenapa yang diturunkan bukan malaikat? Sehingga mereka berharap seorang nabi itu seharusnya malaikat, seorang rasul seharusnya malaikat. Mereka menolak ketika seorang nabi yang diutus oleh Allah itu manusia. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikrar berkali-kali yang disampaikan oleh para nabi, pernyataan berkali-kali yang disampaikan oleh para nabi, mereka selalu mengatakan, innama ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia sebagaimana kalian. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian.
Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang Esa. Baik. Dan surat Al-Kahfi diakhiri dengan seperti ini. Pernyataan bahwasanya beliau adalah manusia. Karena di surat Al-Kahfi Nabi SAW diberitahu oleh Allah tentang aneka kejadian-kejadian gaib yang terjadi di masa silam. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, tentang kejadian-kejadian di masa silam yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Sementara beliau manusia biasa, yang tingkat pengetahuannya sama sebagaimana manusia yang lainnya. Hanya saja kenapa beliau bisa mengetahui itu? Karena beliau punya wahyu. Dengan sebab beliau punya wahyu inilah Rasulullah SAW wajib untuk ditaati. Baik. Prinsip yang satu ini, yaitu meyakini bahwa para nabi itu manusia. Ketika orang gagal, maka penyimpangannya ada dua. Pertama, tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin. Sehingga mereka punya prinsip, nabi seharusnya malaikat, atau kalau tidak, ditemani oleh malaikat. Fayakuna ma'ahu nadhira, sehingga nanti malaikat ini menjadi menjadi pemberi peringatan bersama dengan sang nabi. Dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Karena itu pada waktu Rasulullah SAW berdakwah di kalangan orang musyrikin, mereka meminta Rasulullah SAW banyak hal. Mereka minta agar bukit Sofa dijadikan emas. Mereka minta agar beliau bisa terbang. Mereka minta agar beliau punya istana yang megah. Sehingga aneka permintaan-permintaan itu disampaikan kepada beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, "Qul subhanaka hal kuntu illa basyaran rasula." Katakan ya Muhammad, Maha suci Engkau ya Allah, tidak lain aku hanyalah seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul. Aku nggak bisa memenuhi seluruh permintaanmu itu. Ini disebabkan karena mereka gagal mengenai konsep bahwa Nabi itu manusia. Ketika orang itu gagal Nabi adalah manusia, maka risalah yang dibawa ditolak. Ini sebagaimana prakteknya siapa? Orang-orang kafir, musyrikin yang mereka pernah mengingkari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pelanggaran yang kedua, ketika orang itu gagal memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, apa yang dilakukan? Mereka mengkultuskan beliau dan menjadikan beliau sebagaimana layaknya Tuhan. Sehingga dipuji berlebihan, disanjung berlebihan, sampai pujian itu disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pujian yang berlebihan, yang sampai pada tingkatan pujian itu seharusnya layak hanya diberikan kepada Allah, ini termasuk praktek kesyirikan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di akhir dari surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu. Sekufu artinya apa Pak? Setara. Setara dalam apa? Dalam semua hal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Maka apabila ada orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu di antara sifat yang itu hanya murni milik Allah, berarti mereka meyakini ada yang sekufu dengan Allah. Baik keyakinan misalnya meyakini beliau tahu hal yang gaib, keyakinan beliau bisa menghilangkan kesusahan di tengah masyarakat, keyakinan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan bencana, dan seterusnya. Ini berarti sama dengan meyakini ada makhluk yang sekufu dengan Allah, dan itu praktek kesyirikan. Baik. Maka jamaah di belakang Allah, prinsip ini kita perlu pegangi. Nabi itu adalah manusia. Dan sekali lagi, dalam Al-Quran ada banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh para nabi bahwa status mereka itu hamba Allah, status mereka itu manusia,
untuk memberikan peringatan kepada umat bahwa Nabi itu bukan malaikat dan Nabi tidak punya sifat ketuhanan. Selanjutnya, pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang ketiga. Yang pertama tadi apa, Pak? Gagal memahami beliau sebagai manusia. Turunannya ada dua. Berarti yang kedua apa yang ketiga sekarang? Masalah nomor bebas ya. Anda mau pilih 1, 2, 3 bebas. Baik. Berikutnya, pelanggaran berikutnya kita aja. Pelanggaran berikutnya. Adanya keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Keyakinan ini bertingkat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya cahaya. Dan yang kedua ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Kalau menurut keyakinan yang pertama, mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya, tapi fisiknya manusia. Sehingga dilihat dari jasadnya sebagaimana layaknya manusia. Beliau punya wajah dan wajahnya kelihatan, punya warna kulit, punya rambut dengan warna rambut dan seterusnya. Keyakinan yang kedua, yang ini lebih parah, fisik beliau itu cahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat bentuknya itu seperti memancarkan cahaya, sebagaimana yang diilustrasikan oleh sebagian orang. Baik. Dan dua keyakinan ini keyakinan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan dalil yang ada. Kita berkeyakinan tentang masalah gaib tidak bisa dikarang pakai logika dan tidak bisa dirancang dengan perasaan. Keyakinan hal yang gaib hanya bisa dimiliki oleh manusia melalui apa? Dalil. Karena keyakinan tidak mungkin bisa dimiliki kecuali melalui dalil. Maka semua akidah dan keyakinan tentang hal yang gaib, tapi dia muncul bukan karena dalil, pastikan menyimpang. Sebab kita tidak tahu hal yang gaib. Kamu tahu dari mana kalau beliau tercipta dari cahaya? Secara logika seperti itu, tidak bisa. Bagaimana mungkin logika membuat keyakinan? Sebab logika tidak bisa menteorikan masalah akidah. Lalu siapa yang tercipta dari cahaya? Malaikat. Sehingga kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, 3 makhluk dengan sumber yang berbeda. Manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Maka siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya, sama sebagaimana permintaan orang musyrikin yang mereka mengajukan seharusnya Nabi itu malah malaikat. Nabimu bukan malaikat, nabimu itu sekali lagi manusia. Sehingga siapa yang punya keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya, itu sama dengan meyakini beliau adalah malaikat. Dan itu seperti permintaan orang musyrik bahwa seorang nabi itu seharusnya malaikat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari praktek semacam ini, dan para ulama mengatakan bahwa masyarakat musyrikin mereka tidak mau mengakui beliau karena seorang nabi seharusnya malaikat, dan Allah telah ingkari ini di surat Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma mana'an nasa an yu'minu idza ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula." Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman idza ja'ahumul huda, ketika telah datang kepada mereka petunjuk, illa an qalu, selain karena mereka punya prinsip, ab'atsallahu basharar rasula, kenapa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia? Dan berkali-kali tadi disampaikan bahwasanya Nabi itu manusia. Karena beliau manusia,
berarti beliau tidak tercipta dari cahaya, tapi beliau tercipta dari apa? Dari tanah. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia tercipta dari salsal. Salsal itu tanah yang sudah dikeraskan. Kal fakhar, sehingga terbentuk seperti tembikar. Dan yang dimaksud adalah proses penciptaan Adam, di mana manusia yang merupakan keturunan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tayyib. Yang lebih parah lagi adalah meyakini bahwa jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Andaikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya, maka sahabat tidak akan kesulitan untuk melihat beliau dari jarak jauh. Apalagi ketika beliau berada di dekat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Beliau mengatakan, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min firashin." Satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beliau tidur di sampingku. Namanya istri ketika suaminya bangun, terus gimana Pak? Gerayangan. Kok Bapak enggak ada? Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sampingnya, beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, "Wal buyutu yauma idzin laisa lahal masabih." Dan rumah ketika itu belum ada lampunya. Sudah? Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mencari dengan tangannya. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan. Lalu aku cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau gerayangan hingga tangan beliau mendapati dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan, andaikan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya, kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira gimana? Enggak perlu gerayangan. Langsung memancarkan. Begitu Aisyah melek, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena suasana gelap gulita. Dan beliau sampaikan, dan rumah ketika itu enggak ada lampu. Kondisi rumahnya gelap gulita, maka beliau tidak melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai cahaya, maka keliru praktek seperti ini. Baik. Pak, mungkin ketika itu cahayanya sedang diredupkan, Pak. Berarti ada waktunya nyala, ada waktunya redup. Iya, kalau di rumah redup, kalau di luar nyala. Masya Allah. Teori itu Anda dapat dari mana? Lu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya bayangan. Karena cahaya itu tidak punya bayangan. Misalnya ya, Bapak Ibu, Anda punya lilin misalnya ya. Lalu lilin itu Anda senter. Nanti ketika Anda senter, bagian apinya itu enggak ada cahayanya, enggak ada bayangannya. Bagian apinya enggak ada bayangannya. Kenapa? Cahaya api dengan cahaya senter tabrakan, sehingga tidak menimbulkan bayangan. Tayyib. Dalam keyakinan mereka yang mengatakan bahwa fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya, mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya bayangan. Maka saat beliau berjalan di bawah terik matahari, enggak ada bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan keyakinan ini salah. Apa buktinya? Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah, beliau itu dipayungi oleh sahabat. Beliau dipayungi oleh sahabat. Kenapa dipayungi? Agar beliau tidak kepanasan dari terik matahari. Andaikan beliau cahaya, berarti kan cahaya beliau melawan cahaya terik matahari, tidak terjadi efek kepanasan. Ngapain perlu dipayungi? Sehingga sahabat memayungi Rasulullah SAW ketika lempar jumrah. Kejadian yang lebih jelas lagi. Pada waktu peristiwa perang Uhud, ada salah satu pasukan musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah, dia tidak bisa mengenali wajah Rasulullah SAW.
Sehingga waktu Ibnu Qami'ah melihat ada orang yang sedang membawa bendera panji perang, yang sebenarnya itu adalah Mus'ab bin Umair, dikiranya oleh Ibnu Qami'ah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diseranglah dengan tombaknya ke arah Mus'ab bin Umair, sampai akhirnya Mus'ab terbunuh sebagai syahid. Ibnu Qami'ah ketika berhasil menikam Mus'ab bin Umair, dia langsung berteriak, "Qataltu Muhammadan!" Aku telah berhasil membunuh Muhammad. Seketika itu suasana perang langsung berhenti. Orang musyrik berhenti, kaum muslimin juga berhenti. Orang musyrik merasa tujuan kita sudah selesai, tujuan kita sudah berhasil, sasaran utama sudah terbunuh, gak perlu kita lanjutkan, kita pulang. Kaum muslimin berhenti, bingung mereka, betul gak nabinya sallallahu alaihi wasallam meninggal dan terbunuh? Siapa lagi yang harus kita bela kalau nabinya sudah terbunuh? Akhirnya masing-masing pasukan mundur. Dalam posisi semuanya serba ragu. Musyrikin ragu Nabi terbunuh, kaum muslimin juga nggak yakin Nabi terbunuh. Akhirnya ketika masing-masing pasukan kembali ke posisinya, Abu Sufyan berteriak, bertanya tentang keberadaan tiga hal ini. Yang disampaikan oleh Abu Sufyan, hal fikum Muhammadun, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu berada di dekat Nabi SAW sudah nggak sabar pengen jawab, tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Jangan jawab. Lalu Abu Sufyan bertanya lagi, hal fikum ibnu Abi Quhafah, apakah di tengah kalian ada anaknya Abu Quhafah? Maksudnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah di tengah kalian ada Abu Bakar? Nabi SAW perintahkan kepada Umar, jangan jawab. Hal fikum ibn al-Khattab, apakah di tengah kalian ada putranya al-Khattab? Maksudnya Umar. Beliau sudah gatal pengen jawab, namun Masya Allah Nabi SAW menahan, jangan jawab. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, kenapa tiga ini tidak jawab? Karena mereka sudah mati semuanya, padahal aslinya masih hidup. Mereka tidak tahu kalau Rasulullah SAW masih hidup. Baik, bayangin andaikan Nabi SAW cahaya, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Andaikan Rasulullah SAW cahaya, Abu Sufyan tidak akan bertanya seperti ini. Karena apa? Kelihatan, itu yang bercahaya. Oh, itu masih hidup orangnya, karena berjalan. Itu bukti bahwasanya Nabi SAW posisi fisik beliau sebagaimana kita, dan beliau bukan cahaya. Maka keyakinan bahwasanya beliau cahaya sallallahu alaihi wasallam ini adalah keyakinan yang salah. Betul beliau itu orang yang diberi oleh Allah wahyu, dan beliau menyampaikan wahyu, yang wahyu itu merupakan nur cahaya. Tapi jasad beliau dan asal beliau bukan dari cahaya. Beliau tidak berasal dari cahaya karena beliau manusia biasa, dan jasad beliau bukan cahaya. Terbukti bahwasanya para sahabat melihat beliau sebagaimana sosok fisik biasa. Baik. Selanjutnya, keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di semua tempat. Sebagian orang sufi punya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkeliling di seluruh permukaan bumi. Beliau ada di Arab, beliau ada di Indonesia, beliau ada di Eropa, beliau ada di daerah-daerah yang lain. Beliau berkeliling dan ada di semua tempat. Dan beliau bisa datang di waktu kapanpun saat dibutuhkan oleh umatnya. Tayyib. Sehingga arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut keyakinan sufi, kalau boleh pakai bahasa agak kasar, gentayangan di muka bumi. Dan keyakinan ini salah. Nah, kenapa bisa kita katakan salah? Arwahnya para nabi ada di mana? Di langit. Sebagaimana arwah para nabi yang lain. Maka Nabi SAW ketika Mi'raj, di langit ini beliau ketemu Nabi A, di langit ini beliau ketemu Nabi B, di langit ini beliau ketemu Nabi C, dan seterusnya. Termasuk beliau ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu para nabi yang ada di mana, Pak? Di langit. Jika para nabi
yang derajatnya di bawah beliau, arwahnya berada di langit, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, beliau berada di mana? Di atas. Karena itu menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ma'ar rafiqil a'la, bersama ar-rafiqul a'la. Siapa yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la? Ar-rafiq artinya teman, al-a'la artinya yang tertinggi. Maksudnya adalah arwah para anbiya yang berada di langit. Dan itu yang dimaksud adalah Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah. Apakah kau masih tetap ingin bertahan hidup ataukah ingin segera mati? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengenali itu. Pada waktu Nabi SAW mengucapkan ar-rafiqul a'la, kata Aisyah radhiyallahu anha, min dzalika araftu annahu khuyyir. Dari sini saya mengenali bahwasanya Nabi SAW sedang diberi pilihan oleh Allah. Karena salah satu di antara keistimewaan para nabi, ma min nabiyyin yamutu illa wa huwa khuyyir. Tidak ada seorang pun nabi yang mati kecuali dia diberi pilihan oleh Allah. Mau mati kapan? Mati sekarang atau mati besok? Dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kejadian Nabi Musa menempeleng siapa? Nabi Musa menempeleng siapa? Malakul Maut. Datang Malakul Maut, mau mencabut Nabi Musa alaihissalam, tapi ditempeleng oleh Nabi Musa. Lalu Malakul Maut kembali kepada Allah, melaporkan akan hal ini. Dan hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan, kenapa Nabi Musa menempeleng Malakul Maut? Mereka mengatakan karena pada waktu Malakul Maut mau mencabut arwahnya Nabi Musa, beliau tidak tanya dulu. Padahal aturan yang berlaku bagi para nabi, siapapun nabi yang mau diwafatkan oleh Allah harus ditanya dulu, mau mati kapan? Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya ditanya oleh Allah, mau mati kapan? Sekarang ataukah nanti? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma'ar rafiqil a'la, bersama rafiqul a'la. Kata Aisyah, saya tahu beliau sedang diberi pilihan. Diberi pilihan artinya apa? Ditawari mau mati kapan? Sehingga kalimat yang beliau sampaikan ma'ar rafiqil a'la, bersama ar-rafiqul a'la, menunjukkan bahwa arwah beliau di mana? Di atas, bersama para nabi yang lain. Maka keyakinan bahwa arwah para nabi itu gentayangan di muka bumi adalah keyakinan yang menyimpang. Ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh sufi, di mana mereka punya anggapan bahwa arwahnya Nabi itu keliling di muka bumi. Saya bacakan di sini. Si sufi ini mengatakan, innana na'taqid, kami punya keyakinan, annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan barzakhiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di kehidupan barzakh, kehidupan alam barzakh. Wa muqtada tilkal haya al-kamilah, namun kehidupan beliau adalah kehidupan yang sempurna, al-ulya, yang tinggi. Takunu ruhuhu jawwalatan sayyahatan fi malakutillahi subhanahu wa ta'ala. Maka arwah beliau jawwalah, arwah beliau jaulah. Jaulah artinya apa? Keliling. Arwah beliau jaulah, keliling, sayyaha, melakukan keliling, fi malakutillahi subhanahu wa ta'ala, di seluruh kerajaan Allah, maksudnya di muka bumi ini. Sehingga arwah beliau keliling di dunia ini. Wa yumkinu an tahdura majlisal khair wa masyahidan nur wal ilm, dan mungkin arwah beliau itu bisa datang ketika di situ ada majelis yang isinya membahas ilmu, majelis yang isinya bahas dzikir. Sehingga arwah beliau bisa datang di kajian ini, nanti arwah beliau bisa datang di acara-acara yang lain yang mereka yakini arwah beliau dah datang. Dan ini keyakinan yang menyimpang, karena arwah beliau di mana?
bukan di muka bumi tapi di mana? Di langit. Sebagaimana pernyataan yang beliau sampaikan pada waktu menjelang beliau wafat, beliau mengatakan ma'ar rafiqil a'la. Sehingga keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang salah, karena arwah beliau bukan arwah yang gentayangan di muka bumi, sebab ini justru tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya yang terakhir jamaah, pelanggaran terhadap beliau berkaitan dengan masalah pujian. Berkaitan dengan masalah pujian. Bapak Ibu yang kami hormati, tolong Anda bedakan antara salawat dan pujian. Salawat dan salam itu diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Maka memperbanyak salawat silahkan. Sedangkan pujian itu dibatasi. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Dan pujian kepada Nabi SAW tidak boleh berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian melakukan pujian berlebihan kepadaku, memberikan pujian berlebihan kepadaku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba, maka sebut aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau melarang umatnya memposisikan beliau melebihi dari porsinya. Jika manusia hanya sampai pada grade 5 disebut grade 6, itu kesalahan. Dan itu gulu, berlebihan dalam memberikan pujian. Sudah? Dan memuji Nabi sepeser pun tidak menambah kemuliaan beliau. Karena beliau sudah mulia walaupun kita tidak memujinya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah doakan beliau dengan salawat. Itulah yang bermanfaat untuk beliau. Nah, dua hal ini kadang digandeng. Pujian digandeng dengan salawat. Salawatnya bagus, tapi pujiannya berlebihan. Akhirnya ketika diingatkan, seperti itu nggak boleh. Mereka beralasan, salawat kok dilarang? Kita tidak melarang salawatnya. Perbanyak salawat kamu, tapi pujiannya jangan dilakukan, karena itu berlebihan. Kalau mau memuji Nabi SAW, pujilah beliau dengan standar yang berlaku. Sehingga menyampaikan pujian kepada beliau melebihi dari batas, itu gulu. Baik, dan begini Pak, kalimat salawat itu pendek. Intinya adalah mengandung dua unsur, salawat dan salam. Sehingga orang kalau sudah mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau ala nabiyina Muhammad, sudah cukup. Sudah? Ketika dia tambahkan dengan pujian yang panjang, memakan space salawat. Jadi dia baca satu, sebenarnya cukup untuk bisa membaca 5 kali salawat. Dan pujian ini nggak ada nilai pahalanya, terlebih apalagi ketika pujian itu isinya berlebihan. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini tidak sesuai tema. Ini tentang muamalah kausal. Coba ini. Ini haji. Angkat muamalah. Masya Allah. Pertanyaan yang disampaikan dominan tentang muamalah dan warisan. Uang tips, software, gak ada hubungannya ini.
Itu. Baik, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, Assalamualaikum, izin tanya Ustadz. 1. Apa hukum menerima gaji garis miring upah sebagai petugas KPPS? Ya, oke. Yang kedua, bolehkah anak laki-laki memandikan ibunya yang sakit? Ibu sudah tua dan sakit-sakitan karena ibu tinggal di tempat anak laki-laki. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua saja ya. Yang lebih berkaitan dengan masalah adab terhadap orang tua dan kaitannya dengan tema yang kita sampaikan. Ya, meskipun nggak ada hubungannya. Bolehkah anak laki-laki memandikan ibunya? Jamaah yang dimuliakan Allah, aurat itu terbagi menjadi 3. Aurat wanita terbagi menjadi 3. 1. Aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahram. Itu adalah seluruh jasadnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, aurat wanita di hadapan mahram. Aurat wanita di hadapan mahram, lelaki mahram, bapaknya, saudara lelakinya, anak laki-lakinya dan seterusnya. Auratnya batasannya adalah anggota wudu. Lengan ke bawah, kemudian leher ke atas, kemudian lutut ke bawah. Itu anggota wudu. Tidak berjilbab di hadapan anak laki-laki boleh. Kemudian kakinya kelihatan di hadapan bapaknya boleh. Tapi menyusui di hadapan bapaknya nggak boleh. Karena itu sudah melebihi dari batas aurat wanita di hadapan lelaki yang mahram. Yang ketiga, aurat wanita di hadapan sesama wanita. Aurat wanita di hadapan sesama wanita sama dengan aurat lelaki, antara pusar sampai lutut. Sehingga menyusui di hadapan sama wanita boleh. Yang keempat, aurat wanita di hadapan suaminya nggak ada, alias tidak ada batas sama sekali. Sudah? Maka kita sebut 3 karena untuk yang satu ini nggak dihitung, yaitu suaminya. Selanjutnya, berdasarkan pembagian ini, berarti kalau status Anda sebagai anak laki-laki, bolehkah memandikan ibu? Kalau sampai melihat aurat besar, sampai melihat aurat antara pusar dan lutut, jelas ini nggak boleh. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat, tidak boleh melihat aurat melebihi leher ke bawah. Sehingga kalau misalnya Anda terpaksa harus mandikan, maka mandikan ibu dalam kondisi memakai baju. Beliau pakai baju lengan pendek misalnya, pakai kaos lengan pendek, kemudian beliau pakai rok sampai lutut. Nah, kemudian Anda mandikan. Nanti bagian-bagian yang tidak boleh untuk disentuh anak laki-laki, biarkan ibu yang menggosoknya. Insya Allah kalau seperti ini boleh. Namun kalau misalnya terpaksa Pak, sudah nggak ada lagi, beliau tidak bisa bergerak misalnya, karena beliau sudah lumpuh misalnya. Jika dalam kondisi terpaksa, maka pakai kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat, atau al-hajatul masah tubihul mahdzurat. Apabila ada kondisi darurat, maka hal yang dilarang menjadi boleh. Tapi sifatnya apa? Darurat. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Tad. Pertama, apakah mayat perlu diazankan waktu dimakamkan? Yang kedua, apakah bayi lahir perlu diazankan? Demikian, Tad. Terima kasih. Nah, apakah mayit perlu diazankan ketika dimakamkan? Memang kita akui bahasanya azan itu terkadang boleh dilantunkan di luar waktu sholat. Contoh azan yang berfungsi untuk mengingatkan manusia agar persiapan dan bangun dari tidurnya, seperti azan awal. Yang ini dilakukan kapan?
Kapan dilakukan? Sebelum subuh. Atau adzan di zaman Utsman. Di zaman Utsman beliau adzan Jumat 2 kali. Yang satu di daerah Zawra. Daerah Zawra itu dekat dengan pasar. Beliau mengutus seorang muadzin untuk adzan di Zawra, mengingatkan kepada para aktivis pasar agar segera persiapan untuk Jumatan. Padahal itu belum waktunya Jumatan karena khatib belum naik mimbar. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya terkadang adzan itu fungsinya bukan dalam rangka untuk menunjukkan datangnya waktu salat, sebagaimana adzan-adzan yang terjadi pada adzan awal dan adzan sebelum Jumatan dimulai. 2 kali adzan ini mazhab Hambali. Dan sampai sekarang masih dipraktekkan. Sehingga di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Ada adzan awal sebelum khatib naik mimbar dan ada adzan ketika khatib naik mimbar. Kemudian berkaitan dengan adzan bayi yang baru lahir. Hadis tentang adzan bayi yang baru lahir diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Karena derajat hadis yang bisa diterima itu ada 4. Hasan li ghairihi, ini yang paling bawah. Di bawah ini dhaif. Lalu naik hasan li dzatihi. Tingkatan yang berikutnya atasnya sahih li ghairihi. Naik lagi sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi paling tinggi. Baik. Nah, status hadis tentang adzan ketika Hasan dan Husain lahir lalu diadzani oleh Rasulullah SAW, ini statusnya hasan li ghairihi, artinya mepet dhaif, dan sebagian ulama menilainya sebagai hadis dhaif. Maka ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Menurut pendapat yang mengatakan, saya lebih sepakat yang mengatakan hasan, maka silakan dipraktekkan. Dan menurut pendapat yang mengatakan saya lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan dhaif, berarti Anda nggak perlu praktek. Dah. Selanjutnya adzan di makam. Adzan di makam sepakat nggak punya dalil. Dan pelaku tahu itu nggak ada dalilnya. Tapi mereka bilang ini dikiaskan dengan lahir. Mereka bilang apa? Dikiaskan dengan lahir. Namun kias ini kias fasidul i'tibar. Kias fasid al-i'tibar atau kias ma'al farik, karena tidak memenuhi persyaratan kias. Kias itu syaratnya harus ada kesamaan illah, harus ada kesamaan latar belakang. Lahir punya latar belakang dan itu ada dalilnya. Sedangkan kematian beda dengan kelahiran. Maka ketika kematian jangan disamakan dengan kelahiran. Sehingga praktek ketika kematian jangan disamakan dengan praktek ketika kelahiran. Kalau Anda mengkiaskan orang mati diadzani, dikiaskan dengan bayi yang baru lahir, berarti orang mati diakikoi, kan gitu ya? Setuju nggak orang mati diakikoi? Ya. Jadi setelah 7 hari kematian disembelihkan kambing, dikasih nama. Sebagaimana bayi, lalu ditulis. Maka sebagian orang punya anggapan kalau sudah mati namanya diubah. Seluruh orang Jawa, ya di Jawa ya, orang mati itu diberi gelar kiai. Semua orang mati di Jawa diberi gelar kiai. Kalau laki-laki kiai, kalau perempuan nyai. Sehingga Anda misalnya baca nisan kiai siapa misalnya Bejo misalnya. Kiai Bejo, disebut Kiai Bejo, ditulis di nisannya. Loh ini kok Kiai? Apakah beliau dulu seorang ulama? Bukan. Semua orang mati sebutannya Kiai. Atau ada yang nyebut Jannati. Kalau Jannati karena dari kata Jannah yang artinya surga. Maksudnya adalah dia masuk surga. Tayyib. Terlepas dari label itu, adanya adzan seperti ini tidak disyariatkan. Maka tidak perlu adzan ketika memakamkan jenazah di kuburan. Sehingga Nabi SAW ketika memakamkan jenazah, beliau tidak perintahkan adzan, tapi yang beliau perintahkan apa? Istaghfiru lahu was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al.
mintakan ampunan untuk saudaramu, dan doakan agar dia diberi keteguhan ketika menjawab malaikat, karena saat ini dia sedang ditanya. Apa kalimat doanya? Jadi selesai dimakamkan, kita dianjurkan untuk menaburkan tanah di atas makam 3 kali. Setelah itu baca apa? Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qauli tsabit. Ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah perintahkan azan. Sunnah ini malah ditinggalkan, sehingga begitu selesai pemakaman bubar, yang azan sendiri pun tidak melakukan itu, padahal yang ini lebih dibutuhkan. Selesai pemakaman Anda jangan langsung bubar, berhenti sejenak, taburkan tanah, lalu doakan Allahumma gfir lahu wa tsabbithu bil qauli tsabit. Sekarang silahkan Anda tinggalkan. Semua melakukan seperti itu, mendoakan jenazah ketika di makam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahul ana yus'al. Saat ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Maka bantu dengan doa, bantu dengan harapan. Kita mohon kepada Allah agar dia diampuni oleh Allah dan diberi kekuatan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Wallahu a'lam. Tentang apa, Pak? Basnas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ditawarkan dana dari Basnas, di mana lembaga ini berbendera bank konvensional, di mana dananya didapatkan dari zakat, infak, dan sodakoh dari karyawan bank tersebut, dan ada juga dari jamaah umum. Ketika lembaga Basnas ini mengadakan pengajian dan kajian-kajian yang diadakan di luar lembaga tersebut. Terima kasih, Ustaz. Ditawari dapat dana. Baik. Berarti beliau termasuk mustahik. Kalau beliau termasuk mustahik, Anda mungkin berpikir, dana di Basnas ini kan campuran, Pak. Ada zakat dari orang soleh, juga ada zakat dari pelaku riba, ada juga zakat dari koruptor misalnya. Semuanya bayar zakat, dikumpulkan di Basnas. Anggaplah seperti itu. Baik. Memang zakat dari harta haram tidak diterima. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu salatan min ghairi tuhur wala shadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima zakat dari hasil ghulul, harta khianat, yaitu harta haram. Berarti harta haram enggak dizakati, Pak? Harta haram nggak dizakati. Harta haram dikeluarkan semuanya. Zakat itu dikeluarkan seberapa? Sebagian kecil, 2,5%. Berarti kalau harta haram keluarkan semuanya, bukan sebagian kecil. Baik. Namun apapun itu, walaupun misalnya di sini terkumpul harta campuran, ada zakat dari harta halal dan ada pemberian dari harta haram, bagi orang yang tidak mampu, mereka berhak semua ini, baik dari zakat maupun dari pengumpulan harta haram. Sehingga insya Allah jika Anda adalah mustahik, orang yang tidak mampu, maka Anda menerima harta seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, semua pertanyaan yang ada di meja tadi sudah saya baca sejenak. Isinya pertanyaan tentang muamalah, warisan, dan kawan-kawannya. Maka karena waktu kita terbatas, jika Anda berkenan nanti silahkan disampaikan di kajian berkaitan dengan masalah muamalah di Sumarekon besok insyaallah, besok siang ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.